Kalau Anies batal jadi presiden, jadi dicalonkan, itu kesalahan akan ditimpakan pada Nasdem, Junto Pak Surya Paloh. Itu elektabilitas Nasdem itu langsung jadi nol. Tetapi elektabilitas PKS, apalagi Demokrat akan naik. Anies nggak jadi calon presiden, tetap elektabilitas Demokrat akan naik. Karena dianggap Demokrat kukuh mempertahankan Anies dan AHY. Jadi yang dirugikan kalau Anies tidak nyalek itu adalah tidak bisa nyapres itu adalah Nasdem. Pencalekan Nasdem itu bisa nol tuh, nggak ada yang memilih Nasdem tuh. Itu hitungan kita tuh. Karena bagi publik ini udah maksimal tuh. Apalagi yang ditunggu tuh. Tunggu setelah pulang umroh, tunggu pertemuan dengan apa namanya kelompok 7 ini atau panitia 7 tuh. Itu semua udah dilakukan. Jadi publik menganggap tinggal ada satu faktor yaitu kecemasan dari saudara Surya Paloh. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di hari Jumat ini menjelang akhir pekan. Dan seperti biasa, situasi politik itu makin memanas dan presiden ini dibawa ke penjara, ya. Mendatangi penjara malah presiden, tapi Presiden Trump, bukan. Di Amerika kan tetap disebut presiden walaupun mantan presiden gitu ya. Bagaimanapun Trump itu membuat reputasi baru bahwa seorang mantan presiden yang memang udah diincar sejak pemilu kemarin, akhirnya memutuskan diri sebagai warga negara yang baik, itu patuh pada hukum, nggak cewek-cewek lagi itu. Dia merasa oke, dia kasih contoh bahwa kekuasaan dia itu tetap diintai oleh tradisi masyarakat sipil. Jadi di dalam demokrasi yang disebut liberal habis, oh iya, tapi Amerika liberal habis, tapi juga justice-nya tumbuh luar biasa tuh, nggak peduli dia mau siapa pun. Dan ada tradisi di situ bahwa sheriff itu bertanggung jawab, sheriff bisa tangkap Donald Trump di wilayah operasinya kan. Nah itu bedanya dengan sebuah negara di antah berantah tuh, yang banyak pemimpinnya justru cari selamat setelah selesai masa tugasnya tuh. Jadi kita bayangkan bagaimana demokrasi itu sebenarnya diasuh. Bahwa orang ketika dia berkuasa, dia betul-betul powerful. Tetapi jangan menganggap powerfulness-nya dia itu akan terbawa terus secara abadi. Itu nggak ada prinsip itu. Jadi itu juga yang kita jadikan pelajaran pada pemimpin-pemimpin kita, terutama pemimpin yang sekarang sedang memerintah. Itu Presiden Republik Indonesia ke-7, jangan saya nggak sebut nama. Supaya perhatikan bahwa demokrasi itu ada tradisi, setelah berkuasa Anda balik pada civilian value, nilai-nilai sipil itu akan menghantui Anda kalau ketika Anda berkuasa Anda justru tidak memakai nilai sipil. Dan kalau orang sipil itu memakai nilai-nilai militer, nilai-nilai aristokrat, nilai-nilai feodal, nilai-nilai kerajaan kan. Jadi itu intinya tuh. Sebelum kita terangkan lebih lanjut biar orang berpikir dulu. Dan jangan lupa pada Trump ini selain dia mantan presiden, dia juga salah satu orang terkaya di Amerika loh ya. Ya dan itu dia tidak gunakan uang, nggak bisa, bukan tidak gunakan, dia pasti coba menggunakan. Tapi uangnya segala macam itu tidak bisa berarti untuk mengatur-atur soal hukum. Nah, ini beda banget dengan negara yang tadi Anda sebut. Saya nggak tahu di mana negara yang Anda maksud tadi itu. Itu sebuah negara di negeri Alengka. Iya, iya. Kalau cerita Mahabharata. Jadi kita balik lagi pada tradisi Amerika bahwa hukum itu hukum, nggak ada urusan dengan politik kan. Dan bahkan relawan, kan kalau kita bandingkan relawan Trump waktu itu kan yang menyebut kami adalah laskar Kristen diutus Tuhan untuk membela Trump itu, akhirnya tahu bahwa iya dia cuma relawan tuh. Jadi fundamentalisme kanan, terutama kalangan Protestan yang bahkan masuk ke apa namanya Gedung Putih untuk menghalangi Trump di amputasi kekuasaannya, sekarang berubah menjadi warga negara biasa. Jadi mereka yang marah-marah ketika seorang berkuasa itu pada akhirnya tahu kemarahannya akan dilunakkan oleh sistem hukum. Tapi itu di Amerika. Di kita itu maksudnya di negeri anta beranta. Itu yang disebut relawan itu seolah-olah hidup matinya untuk seseorang kan. Tapi sebetulnya ini pelajaran aja pada kita bahwa Indonesia itu, ini sekarang kita ngomong di Indonesia itu, feodalisme tinggi sekali itu. Dan apa istilah kemarin yang harus sebut, kultus individu itu seolah-olah melampaui prinsip-prinsip kesetaraan manusia itu. Tidak ada kultus pada seseorang tuh, kecuali pada raja. Dan kita tahu sistem kerajaan itu udah lama kita tinggalkan.
Nah, bagian-bagian ini yang saya kira pelajaran. Jadi dengan melihat Trump, mestinya ada kesadaran di kalangan relawan-relawan di Indonesia untuk tahu bahwa seseorang itu begitu dia selesai berkuasa itu udah seluruh fasilitas yang dimewahkan oleh negara itu harus diambil alih. Ya, ya, ya. Tadi saya sempat memvisualkan itu terjadi di Indonesia dan saya kira, wah Indonesia udah masuk dalam negara gemah Pahlawan Jinawi ya, karena hukumnya tegak. Ternyata Anda ajak kembali untuk back to reality gitu, down to earth bahwa kita kembali ke Indonesia. Dan kalau Ya, Jakarta kembali ke Indonesia, mari kita ngomongin apa yang terjadi di Indonesia. oke. Ya, pemilu pun kelihatannya ini meskipun kita punya harapan tadinya ya, ini kelihatannya skenario dari Pak Jokowi yang cawe-cawe yang pingin cuma dua calon pasang capres saja udah berantakan karena Anies Baswedan kelihatannya bakal maju menjadi calon salah satu kandidatnya. Jadi ada tiga lah, lumayan lah kita pengennya empat tapi dapat tiga. Tapi kalau lihat perkembangan terbaru kelihatannya juga bisa jadi Anies nggak bisa maju juga loh, Bung Rocky. Tadi malam pertemuan dengan Pak Surya Paloh dengan tim 8 dan Anies Baswedan tuh kalau saya bahasa isyaratnya dari Anies ya belum konkret tuh pertemuan dengan Pak Surya karena dia cuma mengatakan ini ada kemajuan yang menggembirakan. Yang kita tunggu bukan kemajuan yang menggembirakan, tapi siapa yang lo mau usung sebagai calon wakil presidennya kan gitu ya. Saya lama-lama merasa bahwa satu waktu relawan dan masyarakat sipil akan minta kepastian Anies tuh. Mau angkat calon wakil presiden melalui perspektif dia dan pilihan dia sendiri atau menunggu nego dengan Nasdem tuh. Sebaiknya sekarang putuskan aja, tinggal aja Nasdem kan. Toh akan ada partai bahkan koalisi baru itu terbentuk. Karena orang tetap anggap Nasdem itu lama-lama jadi liability itu, bukan lagi aset bagi Anies untuk mengucapkan perintah Surya Paloh pada waktu itu. Anies silakan angkat sendiri wakil presiden itu. Ternyata Surya Paloh tuh nego juga dengan keadaan, mungkin nego dengan bayangan dia tentang bisnis yang terlalu besar tuh. Nego dengan masalah-masalah internal partai yang sangat mungkin juga sprindiknya dipegang oleh Jokowi kan. Jadi justru kita menduga buruk pada Nasdem. Padahal sebenarnya Nasdem di awal permainan itu dia lead. Kenapa sekarang dia mundur? Kan itu bahayanya kalau seseorang itu di awal itu berapi-api, terus kena air sedikit langsung jadi kerupuk. Dulu saya katakan pada Pak Surya Paloh, Anda itu koboi di depan itu, jadi udah bidik aja tuh, kenapa Anda sarungkan lagi? Itu artinya Anda ragu sendiri tuh. Kita mau tuntut itu bukan karena saya anti Surya Paloh atau anti Nasdem atau anti Metro TV, tapi ini adalah etika publik tuh. Anda berjanji terus tuh, bahkan Anda permainkan semangat relawan. Saya mau ingatkan bahwa Nasdem itu menunggang relawan yang pertama kali mendeklarasikan Anies itu. Dan secara formal Pak SBY yang memproteksi Anies kan, belakangan Nasdem ambil alih itu. Lalu orang anggap kalau begitu Anies akan dipimpin oleh Surya Paloh yang tak tertandingi atau tak perlu dipertanyakan kematangan politiknya. Jadi Pak Surya Paloh dari matang lama-lama mulai membusuk itu, mengalami dekomposisi itu. Jadi harusnya Pak Surya Paloh itu layangkan semangat atau keyakinan bahwa Anies tetap akan menempuh jalurnya sendiri itu, bukan diperintah-perintah oleh Nasdem itu, bukan diperintah oleh koalisi hanya ingin supaya Anies itu masuk di dalam putaran pemilu kan, itu kan supaya Anies merasa oke, dia dapat mandat untuk menentukan calon wakil presidennya. Kalau sekarang tetap dianggap bahwa seolah-olah Nasdem nggak suka AHY karena AHY yang terus-menerus diucapkan oleh Anies kan. Jadi kalau dianggap bahwa Anies belum dapat wakil presiden, itu artinya Nasdem menghalangi Anies memilih AHY, gampangnya begitulah. Kita basa-basi itu kan. Kalau memang menghalangi Anies, sebutkan siapa alternatifnya tuh, Kofifa, Andika Perkasa, Mahfud segala macam. Supaya kita sebagai masyarakat sipil tidak menunggu semacam transaksi yang elitis, transaksi yang sangat eksklusif. Bagi masyarakat sipil, Anies itu udah ada dalam putaran. Bahkan Pak Prabowo menganggap bahwa lebih fair bagi pada dia untuk bertanding dengan Anies head to head. Jadi Pak Prabowo bahkan menuntut supaya Anies masuk di dalam kompetisi supaya ada persaingan yang jelas. Karena nggak mungkin Pak Prabowo akhirnya duel dengan Ganjar, itu artinya orang Jokowi versus orang Jokowi, kan nggak keren kan. Jadi secara kualitatif mestinya Anies itu berhadapan dengan Pak Prabowo tuh. Jadi Nasdem mesti putuskan, mungkin dalam 24 jam. Kalau Nasdem nggak putuskan, saya mau kampanye bahwa Nasdem ternyata ayam sayur. Kan itu intinya kan. Dan itu yang ditunggu oleh relawan. Saya udah muter dari Sumatera Utara sampai ke Lombok itu, relawan pikirannya sama tuh. Jadi saya ucapkan ini mulai FNN supaya didengar oleh Pak Surya Paloh. Jadi serius nih, bahwa Anda mau lakukan tukar tambah di tingkat elit, oke silahkan. Tetapi relawan menganggap bahwa
tukar tambah itu artinya menunda kemungkinan Anda dipenjarakan itu. Pada akhirnya Anda dipenjarakan juga kan. Kan yang kita bayangkan kalau Anies gagal itu artinya seluruh kapasitas Surya Paloh itu hilang, lenyap tuh. Tetapi sebaliknya kalau Surya Paloh menganggap Anies harus menang, maka seluruh energi masyarakat sipil akan tiba pada proyek-proyek perubahan yang diambil oleh memang namanya koalisi perubahan dan perbaikan kan. Jadi kegamangan, lama-lama saya mesti sebutkan ada 3 orang yang gamang sekarang. Satu adalah Jokowi karena dia belum tahu masa depannya akan dijamin oleh siapa. 2 adalah Megawati karena dia nggak tahu apakah kader dia Ganjar itu betul-betul bisa meraup elektabilitas. 3 Surya Paloh yang gamang apakah Anies bisa menang apa enggak. Jadi 3 orang gamang ini sebetulnya yang menghalangi kompetisi politik yang sehat. Yes, oke. Wah, ini tapi sebelum ada tuh berapi-api gitu, nanti Anda dicurigai loh. Jangan-jangan Anda ini kampanye, bagian tim suksesnya dari AHY loh. Bukan tim sukses, saya kenal AHY dan saya kenal Ganjar secara samar-samar. Tapi AHY saya tahu wataknya kan. Jadi kalau tanya AHY dibandingkan dengan orang lain, ya cuma AHY yang saya tahu kan. Itu intinya tuh. Saya nggak punya pengetahuan sedetail AHY itu karena saya pernah ada di dalam wilayah itu, berupaya jadi sparring partner, jadi devil's advocate bahkan AHY ketika berlawanan dengan Anies dan saya tahu Anies lebih unggul waktu itu. Tapi saya nggak ada urusan dengan Demokrat. Bahwa saya berteman dengan Pak SB, dengan almarhumah Ibu Anies segala macam itu dekat sekali. Tetapi dengan AHY saya profesional karena saya bilang mari kita berdebat ya. Anda pindah dari tradisi militer ke masyarakat sipil, Anda punya pengetahuan banyak buku yang Anda baca. Oke, saya mau uji itu pengetahuan Anda itu. Bahkan di awal itu waktu soal Pilkada DKI, AHY menganggap oke, tolong debat saya Bang Rocky itu kan itu intinya kan. Sampai sekarang AHY itu teman berdebat saya tuh. Jadi saya hanya kenal AHY. Kalau ditanya siapa yang cocok buat Anies, ya AHY. Kenapa yang lain? Yang lain saya nggak kenal. Kan itu intinya. Kan? Sama seperti orang tanya, kok ke Pak Prabowo? Ya Prabowo yang juga sering berdiskusi dengan saya. Kan itu intinya. Tuh. Surya Paloh nggak pernah diskusi sama saya. Ya oke. Tapi gini loh persoalannya sekarang sebenarnya bukan persoalan siapa yang terbaik untuk mencalonkan Anies, mendampingi Anies sebenarnya yang saya tangkap dari baik pernyataannya Anies maupun timnya begitu ya. Persoalannya Anies itu tidak punya kemewahan untuk memilih calon yang lain karena calon lain takut sama Pak Lurah. Orang seperti Anda sebut tadi, seperti Khofifah Indar Parawansa sudah mengaku terbuka bahwa dia secara halus menolak kata Nasdem seperti itu dan belakangan kan kita tahu sebenarnya Pak Lurah itu memang cukup menakutkan gitu buat mereka-mereka yang mau diajak Anies bergabung. Itu yang kita lihat, bahasa Anies itu adalah oposisi. Bahasa AHY bahkan lebih dari oposisi, menantang. Kan kalau kita lihat yang namanya potongan-potongan pendek suara Demokrat. Itu kan potongan yang 3-4 menit, tapi betul-betul mau duel aja tuh. Duel gagasan, duel paradigma tuh. Jadi Anies dan AHY ada dalam, bagi publik melihat, oke, Anies dan AHY betul-betul udah kimianya udah nyambung di situ kan. Lain misalnya Anies dengan Ganjar ya nggak nyambung tuh, jadi kacau. Anies dengan siapapun, Anies dengan Sandi ya nggak bisa tuh, karena Sandi tetap mewakili satu kegelisahan yang sama dengan Pak Jokowi kan. Jadi memang chemistry itu das mix itu hanya karena Anies dan AHY itu 2 orang yang relatif muda dan mau menantang itu. Jadi menantang itu hal yang bagus tuh. Karena kekuasaan memang harus ditantang. Apalagi di belakangnya ada Pak SBY yang memang juga secara sangat sublim, secara sangat halus terus-menerus memperlihatkan sikap oposisi pada Pak Jokowi. Kan orang cuma mau lihat siapa yang pro Jokowi, siapa yang anti Jokowi kan. Saya nggak pro Anies dan AHY karena dia anti Jokowi, tapi dia bikin klub baru tentang bagaimana berdebat dengan perspektif yang berbeda. Saya nggak mempersoalkan Pak Prabowo karena Pak Prabowo juga mengambil posisi yang final tuh, oke, akan meneruskan proyek Pak Jokowi. Jadi sebetulnya saya pro dua kubu ini karena itu terlihat jelas tuh. Kalau Ganjar nggak jelas itu mau ngapain gitu kan. Kalau Ganjar anti Jokowi ya udah bergabung aja dengan klub Anies. Kalau Ganjar pro Jokowi bergabung dengan Pak Prabowo kan lengkap kan. Supaya kita lihat ada fairness tuh, bahwa gagasan Prabowo dan gagasan Anies itu akan bertentangan. Maka kita uji di dalam debat, uji di dalam kemampuan 2 pihak ini untuk meyakinkan rakyat kan. Yang penting ada keyakinan bahwa ide dari Pak Prabowo itu bisa efektif nanti dan ide dari Pak Anies juga bisa efektif kan. Kan dua hal ini yang kita inginkan. Tetapi tentu Pak Jokowi ya ragu-ragu tuh. Kalau ragu-ragu ya kirim dong
seseorang untuk masuk ke wilayah Anies, tapi akan ditolak oleh relawan, ditolak oleh publik. Jadi begitu inti politik. Ya, oke. Tapi kalau kita teruskan ya, orang kemudian bertanya-tanya kenapa Surya Paloh kelihatannya masih ragu dan terus masih menolak AHY walaupun Surya Paloh sudah membantah, nggak dia tidak menolak begitu. Nah, apa yang terjadi kalau kemudian akhirnya karena ketidakjelasan ini membuat Anies itu kemudian batal maju pilpres? Maksudnya pertanyaannya tentu satu kepada Nasdem sendiri dan kedua dengan demokrasi kita. Kalau Anies batal jadi presiden, jadi dicalonkan, itu kesalahan akan ditimpakan pada Nasdem, Junto Pak Surya Paloh. Itu elektabilitas Nasdem itu langsung jadi nol. Tetapi elektabilitas PKS, apalagi Demokrat, akan naik. Anies nggak jadi calon presiden, tetap elektabilitas Demokrat akan naik. Karena dianggap Demokrat kukuh mempertahankan Anies dan AHY. Jadi yang dirugikan kalau Anies tidak nyalek itu adalah tidak bisa nyapres itu adalah Nasdem. Pencalekan Nasdem itu bisa nol tuh, nggak ada yang memilih Nasdem tuh. Itu hitungan kita tuh. Karena bagi publik ini udah maksimal tuh. Apalagi yang ditunggu tuh. Tunggu setelah pulang umroh, tunggu pertemuan dengan apa namanya kelompok 7 ini atau panitia 7 tuh. Itu semua udah dilakukan. Jadi publik menganggap tinggal ada satu faktor, yaitu kecemasan dari saudara Surya Paloh. Kalau orang hitung, kenapa dia cemas? Apakah karena Nasdem kecil? Mungkin. Tapi Nasdem kan justru karena kecil, maka dia mau melawan. Apakah karena kekayaan atau kapital bisnis korporasi Pak Surya Paloh terbesar? Mungkin karena itu. Kan ini akibatnya begitu. Jadi orang akan anggap lo pragmatis. Betul kalau begitu. Pak Surya Paloh, karena bisnisnya besar, mau dia takut diganggu. Lo bilang, this is my share on stake. Bahwa dengan keadaan begini pun saya ambil risiko tuh, mau bangkrut lah. Itu intinya kan. Jadi percakapan politik berhenti justru karena orang akhirnya mulai mengevaluasi Pak Surya Paloh. Mentalnya seberapa tuh? Apakah dia mental pejuang atau mental negosiator? Kan itu hanya itu sebenarnya yang ditunggu orang. Sehingga Anies mesti datang dengan kalimat yang diplomatis. Oh iya ada perkembangan, tetapi ya nanti pada saatnya. Itu juga dari awal tuh pada saatnya yang ditunggu orang tuh. Oke, saya kira apa yang Anda sampaikan itu mewakili kegelisahan dari para relawan gitu yang sampai sekarang menunggu ketidakjelasan ya. Jadi marah-marahnya cukup disalurkan lewat Anda dulu ini. Ya, saya wakili psikologi mereka tuh, dan saya wakili juga membaca kecemasan Pak Surya Paloh. Tapi saya percaya bahwa harusnya ada semacam duel yang memang udah ditakdirkan bahwa Surya Paloh akan duel dengan Jokowi, itu aja. Dan Anies adalah frontliner dari Surya Paloh. Jadi orang akan ingat kegigihan untuk mempertahankan prinsip justru lagi diujikan pada Surya Paloh. Oke, Bung Rocky, saya kira sampai di situ dulu. Nanti kita simpan lagi energinya untuk yang lain. Terima kasih, tetap 0%. Ya, 0%. Ya.